Yaitu qadar artinya adalah ketentuan. Pertama kan berkah ya. Ya. Nah, pertama apa? Berkah. Berkah. Yang kedua adalah ketentuan, yaitu takdir. Ya, takdir berarti ketentuan. Ketentuan. Kecil sekali. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan. Nah, kelihatan nggak? Nah, ketentuan. Kelihatan. Nah, ketentuan, garis kiring adalah apa? Nasib. Nasib. Ya, Takdir. nasib. Berarti kalau begitu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, nasibnya berubah. Ya, kedepannya ANP Bang Aris Nugraha bisa jadi semakin berkembang. Amin. Kalau teman-teman semuanya mayoritas termasuk Bang Aris dan diri saya dapat Lailatul Qadar. Amin. Makanya jangan putus pengajian nih. Bu Ranti, insya Allah saya akan temani terus nih. Ya, jangan putus nih. Karena kedepannya ini perubahan nasib bisa ditentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya yang saya bilang tadi, mumpung waktunya masih banyak, masih 7 hari, amalkan zikir-zikir yang tadi tuh. Biar kita punya persiapan. Nasib apa Ustadz? Yang bilang bukan saya. Ini nih yang bilang. Nah, apa itu Ustadz? Yang pertama yaitu mati. Kang Epi. Ya. Kang Epi mati di mana? Allah tahu. Kang Epi lagi. Maafin ya. Ustadz Kang Epi kita semua meninggal di mana? Allah tahu nggak? Allah tahu. Tahu. Jangan sampai meninggalnya di tempat maksiat. Lagi dugem. Lagi joget. Wah, bukan sama istrinya lagi. Sama perempuan bukan mahramnya. Tiba-tiba meninggal. Jangan sampai. Nah, meninggal kita di mana? Meninggal kita di mana? Udah ada dalam buku Lauhul Mahfud. Saya, Kang Epi, Bang Aris, Bang Henry, Mas Pur, semuanya meninggal di mana? Udah ada di situ. Tapi bisa dirubah. Seiring dengan apa, Ustadz? Seiring dengan dapatnya Lailatul Qadar. Makanya saya pengen tuh meninggalnya di tempat yang baik, sedang berbuat baik, di waktu yang baik, yang nyolatin banyak. Nah, nanti buka deh di YouTube. Ada nggak orang meninggal lagi sujud? Ada. Di mana? Saya ngisi pengajian. Saya ngisi kajian di Masjid Al-Ittihad Tebet. Pernah dengar nggak Masjid Al-Ittihad Tebet? Iya. Nah, dia itu halamannya luas. Ya, Masjid Al-Ittihad. Masya Allah, itu CCTV-nya di mana-mana. Apa yang terjadi? Ada orang meninggalnya lagi sujud. Siapa dia? Kelihatan. Saat itu dia diperlihatkan oleh pengurus Masjid Al-Ittihad. Dia meninggalnya di Masjid Al-Ittihad Tebet. Namanya Bapak Izhar. Meninggalnya sedang sujud, sholat Isya, mau taraweh di tahun 2017. Berarti kalau begitu, mati kita posisinya di mana udah Allah tentuin. Tapi bisa dirubah. Seiring dengan mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Yang kedua apa Ustadz? Rezeki. Nah, makanya rezeki kita tahun ke depan bisa dirubah tuh dengan seiring apa tadi? Mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk haji dan umroh. Tuh, yang bilang bukan saya, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Maka kalau ditanya, Ustadz, apa itu Lailatul Qadar artinya? Pertama, artinya adalah apa? Berkah. Yang kedua, Lailatul Qadar artinya apa? Ketentuan. Maaf ya, ketentuan. Atau apa? Nasib. Nah, termasuk apa itu? Mati, rezeki. Mati, rezeki. Terus apa lagi? Haji dan apa? Umroh. Nah, sekarang yang ketiga, Lailatul Qadar artinya adalah Lailah Maghfirah. Bareng-bareng. Apa tadi? Lailatul Maghfirah. Sini. Lailatul Maghfirah. Apa? Lailatul Maghfirah. Ampunan. Ampunan. Ya, inilah yang saya temukan. Berarti kalau begitu, dosa-dosa lalu kita seiring dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kalau begitu, apa Ustadz
artinya Lailatul Qadar? Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Lailatul Qadar artinya adalah malam yang penuh dengan apa? Keberkahan, termasuk mulia rahmat. Yang kedua, Lailatul Qadar artinya ketentuan atau nasib. Mati, rezeki, haji, umroh, jodoh, dan sebagainya. Termasuk jodoh dan semuanya ada di sini nomor 2. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar artinya adalah apa tadi? Ampunan. Ya Allah, semoga nih 1, 2, 3 dapat semua. Dan semoga kedepannya ANP itu semakin sukses. Makanya kita berlomba-lomba dapetin apa tadi? Lailatul Qadar. Apa doanya Ustadz? Apa doanya? Yang tadi doanya. Hafalkan ya Bang Epi ya? Tolong ya. Iya. Hafalkan ya. Mas Pur mana Mas Pur? Mas Pur? Mas Pur. Jelas semuanya Mas Pur ini? Mas Pur. Jelas ya? Nah, sekarang teman-teman semuanya, ya kita buka surah Al-Qadar 97. Bang Henry Chan. Ya. Surah Al-Qadar ayatnya 97. Al-Qadar. Surat berapa ya, Pak Ustaz? 97. 97. 97 ayatnya ke? Semuanya. Oke, sudah. 97 semuanya. Ayatnya semuanya. Sebentar. 97. Nah, 97 Al-Qadar. Sudah? Belum, sebentar. Nah, sudah Al-Qadar 97. Surah ke-97. Yang baca sudah? Bu Ranti tolong bacakan terjemah ya. Yuk kita baca yuk. Udah belum? Sudah belum? Sudah, Sudah? Sudah, Pak Sudah. Ustaz. Ya. Yuk bareng-bareng ya. Angkat suaranya sama-sama. Yuk Bang Aris semuanya kita baca bareng-bareng biar barokah rumahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikuti saya bareng-bareng. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan Bu Ranti, pelan-pelan per kalimat Bu. Per kalimat biar teman-teman juga jelas. Silakan Bu Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, sebentar ya. Lailatul, kayak kita udah bahas ya pertemuan sebelumnya ini. Ya. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulannya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu adanya di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Apa yang terjadi Ustadz? Maka di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud langit ke-7 menuju Baitul Izzah langit pertama. Tapi Al-Quran turun dari Baitul Izzah langit pertama tidak sekaligus, bertahap selama 23 tahun. Yaitu turunnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Turunnya malam ke-17 Ramadan ke bumi. Fokus, turunnya dari langit 7 ke langit pertama sekaligus. Sekaligus 30 juz, sekaligus 114 surat, 6.666 ayat. Tapi enggak ke bumi, baru sampai ke langit pertama. Dari langit pertama menuju bumi itu enggak sekaligus, bertahap. Ya, turun pertama kali yaitu surahnya Al-Alaq malam ke-17 Ramadan. Makanya kita mengadakan nuzul Quran yaitu malam ke-17 karena dihitungnya kapan? Dihitungnya pada saat Baitul Izzah menuju langit pertama.
Jadi turunnya di apa tadi? Lauhul Mahfud. Apa Mahfuz. itu Lauhul Mahfud, Ustadz? Buku takdir. Siapa jodohnya Mas Pur? Mas Puri, jodohnya ada di situ tuh. Berarti kalau begitu, istrinya Mas Puri, ya dia senyum-senyum nih ya. Berarti istrinya Mas Puri sebenarnya pilihannya siapa? Allah. Itu di situ tuh udah ditulis semuanya tuh. Tapi semuanya takdir itu bisa dirubah dengan cara apa? Seiring dengan Lailatul Qadar. Makanya Mas Puri dengan istri dan keluarga semangat. Kita nggak pernah tahu nasib di kemudian hari. Makanya semoga kita semua mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul. Coba Bang Henry Chan, Qurannya tadi deh. Qurannya tolong diperlihatkan lagi. Ibu Ranti, itu ayat yang kedua. Nah, coba ulangi lagi. Bang Henry Chan, Al-Quran ditampakin lagi. Nah, silakan. Silakan. Sudah? Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Ibu Ranti, maaf ya. Ini siapa yang nanya nih? Siapa yang nanya? Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Siapa yang nanya ini? Allah. Kenapa Allah nanya? Fokus semuanya. Biasanya ayat, kalau ada pertanyaan, maka ayat berikutnya maha dahsyat. Fokus ya, saya ulangin. Biasanya kalau ada ayat pertanyaan, maka ayat berikutnya maha dahsyat. Bisa aja Allah nggak nanya dulu. Maka dengan adanya pertanyaan ini, menekankan biar kita fokus sama yang ketiga. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kalian apa itu kiamat? Maka dijelaskan di ayat berikutnya, di mana bumi semuanya gunung-gunung pada berhamburan, manusia seperti kupu-kupu. Maka ayat berikutnya maha dahsyat. Masfuri. Man masfuri? Wa man adraka ma masfuri? Wa huwa rajulun sholihun janibuhu zaujah solehah. Mas Puri, apa itu Mas Puri? Siapakah Mas Puri itu? Dialah laki-laki yang soleh dan di sampingnya istri yang solehah. Wah, subhanallah. Berarti kalau begitu, kalau ada pertanyaan berarti pertanyaannya itu yang akan dijawab berikutnya adalah maha apa? Dahsyat. Kang Epi, Kang Epi? Waman adroka Kang Epi? Kang Epi, siapa Kang Epi? Tahukah kalian siapa Kang Epi? Gimana ya ngomongnya ya? Dialah orang yang rajin pengajian. Gitu aja dah. Insya Allah berkah ya. Nah, silakan Bu Ranti. Nomor 3-nya Bu Ranti. Dari awal maaf. Dari awal maaf. Dari awal coba. Ya, silakan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sebentar, Mas Puri. Ya Pak Ustaz. Kenapa Allah tanya? Ya Allah, mudahin ya Allah. Mudahin dia ya Allah. Mudahkan. Biasanya di ayat ketiga itu maha dahsyat. Ya, subhanallah. Benar Kang Epi benar ini? Betul sekali. Nyimak dia. Jadi apa, coba ulangin Kang Epi, apa maksudnya Kang Epi? Ulangin. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa ada pertanyaan? Ayat setelahnya itu akan lahir kata-kata yang maha dahsyat. Seperti siapa tadi? Mas Purnomo. Purnomo. Apakah tadi? itu Purnomo? Siapakah itu Purnomo? Purnomo adalah orang yang rajin pengajian. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nah, ya gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, pokoknya berarti kalau begitu, Allah menjelaskan ayat berikutnya ditekankan dulu. Biar kita perhatian. Kalau dalam bahasa Arabnya, takkid. Ditekankan dulu. Barulah ayat berikutnya. Apa itu malam kemuliaan? Apakah malam kemuliaan itu? Keberkahan, takdir, ampunan. Silakan Bu Ranti. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Setelah saya hitung, yaitu 83 tahun, 4 bulan. Berapa tahun? 83 tahun, 4 bulan. Dah, fokus semuanya ya. Fokus semuanya bareng-bareng. Berarti
Berarti semalaman saat itu kita sholat sunnah. Ini kan banyak pendapat ulama tafsir. Biar gampang ngejelaskan begini. Sekali Mas Furi sholat sunnah taraweh malam itu, maka dia kandungan pahalanya sholat sunnah taraweh malam itu, dan jika malam itu Lailatul Qadar, maka dia lebih baik ketimbang sholat sunnah taraweh 83 tahun, 4 bulan. Satu. Yang kedua, Mas Puri sholat sunnah taraweh malam itu, dan malam itu Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala sekali sholat sunnah taraweh seperti 83 tahun 4 bulan. Makanya kan saya udah pernah sampaikan nih, ya, malam itu mulai dari maghrib sampai subuh. Malam yang pertama, sepertiga pertama maghrib sampai jam 10. Sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1. Sepertiga yang terakhir jam 1 sampai adzan subuh. Nah, ini namanya adalah Lailatul Qadri, malam. Maka berarti kalau begitu Kang Epi, sholat maghrib di malam itu, kan mulainya maghrib. Sholat maghrib di malam itu berarti, ya Allah saya jadi merinding nih, berarti seperti sholat maghrib yang pahalanya 83 tahun 4 bulan. Makanya Nabi Muhammad, umur umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Antara 60 sampai 70. Makanya yang saat ini usianya 59,11 bulan, hati-hati. Ya semoga panjang umur, maaf ya. Kalau begitu umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai berapa tadi? 70. Nah, tapi umur umatnya Nabi Nuh, ya Allah teman-teman, kawan-kawan sahabat saya Bang Aris Nugraha semuanya, umurnya umatnya Nabi Nuh aja 950 tahun. Tapi mereka nggak ada Lailatul Qadar. Sedangkan umur umatnya Nabi Muhammad meskipun pendek, tapi ada Lailatul Qadar. Contoh, kita konsentrasi. Orang meninggal dunia usia 30 tahun. Orang meninggal dunia usia 30 tahun. Maka setelah akil balik, umumnya orang akil balik itu usia 13 tahun. Ya, maka sebelum usia akil balik dia enggak dihitung dosa dan tidak dihitung perbuatan kesalahannya. Berarti dihitungnya berapa tahun? 14. Fokus semuanya, Kang Epi, fokus, Mas Puri, fokus Mas Puri. Ya, ada orang meninggal, orang meninggalnya 30 tahun usianya. Berapa tahun? Ya. 30 tahun. Ya, usia akil balik 13 tahun. Ya. Berarti kalau begitu yang dihitung berapa tahun? 17. 17, teman-teman. Setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Maka 17 dikali 83 tahun. Jangan ngitung, saya udah ngitung di kertas saya ini. Berapa itu? 1411 tahun. Maka dia di dunia 30 tahun umurnya, tapi dia seperti beribadah 1411 tahun. Umpama ada orang meninggalnya usia 50 tahun. Akil balik berapa tadi akil balik? 13. Akil balik berapa tadi? 13. Nah, akil balik 13, maka sisanya berapa? 37 tahun. Tiap malam, tiap tahun dapat Lailatul Qadar, maka 37 tahun dikali 83 tahun, 4 bulan, kurang lebih berapa? Jangan ngitung, saya udah ngitung, 3071 tahun. Dah, cuman itu jangan tanya Ustadz, kalau umpama dia meninggal 42 bagaimana? Udah hitung sendiri kalikan 83. Ya. Berarti kalau begitu sebenarnya Mas Puri yang diuntungin umatnya siapa? Nabi terdahulu apa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Itu mic-nya dibuka dulu, unmute dulu. Mas Puri, mic-nya di unmute dulu. Tolong Henry Chan, Mas suaranya Mas Puri. Gimana Mas Puri? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Terus? Yang diuntungkan adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dihitung ibadah dosanya itu setelah akhir balik. Akhir balik itu umurnya 13 tahun. Kang Epi. Ya. Tambahin.
Kalimat pertamanya tadi apa? Ya Allah, mudahkan dia. Ya. Saya ulangin. Makanya jangan ledekin Mas Puri. Yang boleh ledekin Mas Puri cuma Ustadz Uangan, ya. Iya. Udah fokus lagi ya. Nah, tadi sebenarnya yang diuntungin umat terdahulu apa umat Nabi Muhammad dan apa sebabnya? Ah, Nabi iya, itu. Muhammad. Saya yang mau nambahin, Pur. Ya Oh, udah, iya. silakan. Iya, iya, iya. Silakan. Ya, Silakan, Kang silakan. Epi, silakan. Ya, silakan Kang Epi. Yang diuntungkan adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya. Karena dihitung dari usianya, Ya, dikurangi akil baliknya, ya. kali 83, jika mengalami Lailatul Qadar seumur dia, kali 83. Berapa Tahun. tuh? 23 tahun. Dah, pokoknya 3 tahun 4 bulan. pokoknya semua paham semua ya. Paham Iya, semua. pokoknya di jumlah jamleh pokoknya segitu. Iya, pokoknya paham semua dah. Nah, mulai saat ini, makanya Bang Aris Nugraha, harapan saya semoga nih pengajian bisa istiqomah nih. Amin. Kalau bisa mah setelah Ramadan ada terus, nggak apa-apa. Setelah Hari Raya Idul Fitri terus aja nggak apa-apa. Meskipun cuma 5 apa berapa nggak apa-apa. Insya Allah jadi barokah, gitu ya. Amin. Dah, Ibu Ranti, maaf ya, coba diulangi lagi ya. Suaminya pertama. Pak Kris. Ya, soal Pertama, yang pertama. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dah, berarti malam itu turun apa? Malaikat. Malaikat. Dan Bang roh Henry Jibril. Chen, Ya. nanti dibuka lagi ya. Sekarang saya mau share lagi. Oke. Ya, jangan oke, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dah ya, dah ya. Nanti saya mau share lagi. Udah ya, sekarang saya yang share. Oke. Saya yang share. Dah, Insya coba. Allah, insya Allah. Ibu Ranti, coba Ya, dah. Pak Ulangi sebentar ya. Yang tadi tuh ayat yang terakhirnya diulangi coba. Yang keempat ya. Ya, silakan. Pada malam itu, Ya. turun para malaikat dan roh Jibril Ya. dengan izin Tuhannya Ya. untuk mengatur semua urusan. Barang-barang yuk, Bang Aris Nugraha fokus semuanya. Yang turun siapa? Malaikat. Maka- Malaikat dan roh Jibril. Tadi kan lihat ke Microsoft Word saya, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Pertama apa? Berkah. Nah, Berkah. Kedua, ketentuan Ketentuan. atau nasib. Nasib. Ketiga, ampunan. Keempat, dinamakan qadar. Ada pendapat dalam tafsir Al-Qurtubi, artinya sempit. Oh, Jelas nggak? Ya. Artinya apa? Sempit. Nah, sempit. Sekarang gini nih, bareng-bareng. Kalau umpama teman-teman di ruangan Masjid Keong, ya banyak kumpul semuanya. Ya, ANP Production, kumpul semuanya di situ. Gober, tukang ojek pengkolan, preman pensiun, kumpul semua di situ. Ada 100 orang kurang lebih, Bu Ranti, Bu Paris, ada 100 orang? Lebih. Ada Ya, lebih, Pak Ustadz, di sekolah. Karena banyaknya orang, maka ruangan itu jadi apa? sempit. Sempit. Nah, sekarang saya tanya, Kang Epi fokus semuanya. Ya. Kenapa sempit? Karena apa? Penuh. Karena penuh. Ramai, Penuh sama banyak. siapa? Banyak Orang. orang. Ya Allah, mudahkan jamaah dapetin ilmu, ya Allah. Sabar, saya membimbing jamaah ini semua, ya Allah. Coba, Bu Ranti, ulangi lagi Bu Ranti. Bang Aris Nugraha udah fokus sekali dia. Coba ulangi semuanya, pelan-pelan. Yo, Mas Puri. Oh, Mas penuh Puri, malaikat, fokus Mas penuh Puri. malaikat. Mas Puri, Pada mana Mas malam Puri? itu, Siap. pada malam itu, turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Yang turun siapa, Kang Epi? Malaikat. 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 Ini yang nomor 4 saya tulis, bukan saya tulis, kata ulama artinya sempit. Kalau Bapak Ibu kumpul di Masjid Keong, banyak orang, maka ruangan itu jadi sempit. Lailatul Qadar, ada yang turun makhluk. Maka bumi jadi apa?
Sempit. Sempit. Karena turunnya siapa? Malaikat. Ya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman kumpul di Masjid Keong, kan banyak tuh. Ya, maka sempit. Maka kalau begitu, malaikat yang turun, Kang Epi banyak apa sedikit? Banyak. Maka yang bikin sempit karena apa? Banyaknya malaikat. Yang apa? Yang turun. Ikut ngaji. Turun. Ya Allah ya Rahman. Maafin mama saya, Pak Ustadz. Iya, saya maafin. Astagfirullah. Maksudnya ikut turun di masjid. Iya. Maafin Ibu Pak bukan Ustadz ya, maafin ya, Pak Ustadz ya. Iya, udah nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlasin ya. Ibu maafin saya ya, canda ya. Iya. Yang nih istri saya jadi senyum-senyum nih istri saya nih. Ya Allah ya. Apa yang terjadi? Jadi ibu semuanya di atas langit ada yang tuaf. Dengan dibukanya kembali membuat virus semakin terhindar di muka bumi ini ya. Amin ya Allah. Nah, Amin. itu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, di tengah Masjidil Haram, kalau diurut lurus terus, di langit ketujuh ada namanya tempat malaikat tawaf. Ya, kalau kita ngitarin Ka'bah, kalau mereka ngitarin Baitul Ma'mur. Maka ada pendapat mereka tempatnya di mana? Sidratul Muntaha. Di mana? Sidratul Muntaha. Berarti kalau begitu, malaikat turun dari langit menuju bumi. Turunnya itu berapa jumlahnya, Ustadz? Angkat suara yuk. Qala Rasulullah yuk. Rasulullah. Bareng-bareng. Aksaru. Aksaru. Lagi. Aksaru. Aksaru Min adadil haso. Min min adadil haq. Jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah, lebih banyak ketimbang jumlah pasir yang ada di muka bumi. Saya tanya, Kang Epi, pasir satu gerobak, Kang Epi bisa ngitung nggak? Satu gerobak aja. Ampun, enggak. Jangan ampun, saya ini bukan Mbah Dukun ya. Apa itu? Kalau begitu lebih apa? Banyak. Lebih banyak dari apa? Dari pasir di lebih banyak jumlah malaikat lebih banyak dari pasir di bumi. Dari jumlah apa? Pasir di muka bumi. Dah, yuk bareng-bareng. Kang Epi, tolong jelasin. Ya, tolong jelasin. Kenapa disebut malam itu disebut juga sempit? Kenapa malam itu disebut sempit? Banyaknya malaikat yang turun lebih banyak dari jumlah pasir di muka bumi. Makanya bumi jadi apa? Sempit. Ah, subhanallah. La ilah. Ini terusin nggak nih? Terusin nggak? Terusin. Ya, ini kalau begini yang enak yang dengar apa yang ngomong nih? Yang dengar. Ya, saya teruskan lagi. Ya. Apa yang terjadi, Ustadz? Ini masalahnya adalah mereka ini, ya, nih mereka ini ngapain Ustadz turun di muka bumi? Ngapain mereka turun? Maka yang pertama, mereka turun adalah mendoakan. Nah, maaf ya, garing sebentar ya, mendoakan atau garing sebentar. Mengaminkan. Nah, Kang Epi, Kang Aris Nugraha, semuanya. Mas Puri. Ya, Pak Ustadz. Ya, doanya Ustadz makbul apa enggak? Insya Allah. Jangan nggak enak-enakan dong. Ya, Bang Muhid Y. Ihsan. Ada lagi Ibu Siska Andri.
Pengki Juansa, Bapak Ambeng Marco, Ibu Ade Nurul, Bapak Adam Gilang, Bapak Heri Ceme, Ahmad Dalhasu, Ahmad Dalhasu. Ya, Mereknya dia sambil mobil. jualan. Ya, Ahmad Dalhasu. Sambil jualan dia. Oh, Ahmad Dalhasu. Ya udah ya. Allahu Akbar. Namanya Dalhasu. Namanya beneran Dalhasu. Kan Iya. Ustaz. Hah? Kan kali Mobil Daihatsu, Ustaz. Oh, Dalhasu ya. jualan. Setahu saya Dalhasu itu Terios kalau nggak salah ya. Ya, Bapak Dilon Tanjung, Ibu Eca Omi, Bapak Fahmi Fuhma, Bapak Yogi, semuanya Bapak Andri, semuanya. Sekarang bareng-bareng yuk. Bapak Dalhasu. Ya, tolong diaktifin itunya, mikrofonnya. Ya, udah. Oke. Mah, ada yang namanya Dalhasu di sini, mah. Allah Akbar. Ya Allah, mah Dalhasu. Nggak ngaji lagi. Ya, bareng-bareng ya. Bapak Ahmad Dalhasu. Ya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Tuh, jelasin nama saya, jelasin kenapa Dalhasu itu. Jelasin. Kesempatan itu, Mat. Saya kerja di Daihatsu itu, jadi ditulisnya Ahmad Daihatsu. Oh gitu. Ya Allah. Semoga ya Allah usahanya di Dalhasu semakin Allah berkahi ya Allah. Amin. Pak Ahmad. Doanya saya makbul apa enggak? Mahful, Pak Ustadz. Gini deh Pak Ahmad. Ustadz punya dosa enggak? Punya. Punya juga. Jangan ragu-ragu, jangan takut nggak enak ya. Punya. Udah, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Pak Aris Nugraha punya dosa enggak? Jangan Punya. ragu-ragu, nggak apa-apa. Punya. Jangan Punya apa nggak jajar enggak? puting nanti, Tat. Biasanya banyakan mana dosanya? Pak Aris Nugraha apa Pak Ustadz? Ayo jawab. Kang Epi. Berat Ini itu, dia nih. berat. Berat. Dah, teman-teman semuanya, ya, ini kalau saya ceritakan panjang. Saya punya dosa. Pak Aris Nugraha punya dosa. Dari dosa-dosa itulah yang membuat doa kita kadang terhalang. Tidak bisa membuka pintu langit. Tapi ada makhluk yang memang tugasnya hanya ibadah. Saya, maaf ya, saya ngerasakan loh. Ya, kadang jenuh dalam ibadah. Tapi ada makhluk yang nggak pernah jenuh dalam ibadah. Nggak pernah bosan. Kesibukannya hanya tasbih, zikir. Maka kalau umpama dia berdoa dan dia mengaminkan doa kita, maka langsung diijabah. Udah gitu ya Allah saya jadi merinding. Yang mengaminkan itu bukannya 10 malaikat. Yang mengaminkan doa kita itu adalah lebih banyak ketimbang jumlah pasir di muka bumi. Berarti ribuan, jutaan, bahkan triliunan, bahkan nggak terhingga. Makanya salah satu amalan di malam Lailatul Qadar adalah apa? Doa. Itu amalannya. Makanya teman-teman dilingkari kalendernya. Sejak malam 20 dilingkari. Apa itu? Doa. Maka kalau gitu gimana Ustadz? Ustadz saya punya dosa, Ustadz. Dah, tobat sama Allah. Ya, orang yang udah ngebunuh 100 aja diampuni dosanya. Allah nggak ngelihat masa lalu kok. Dan lagian Allah juga nggak ngelihat penampilan. Ya, nah, makanya ada orang yang udah pernah ngebunuh 100 orang diterima. Makanya mulai saat ini, apalagi ini malam apa tadi? Ampunan. Maka harapan saya ada makhluk loh yang mengaminkan doa nanti malam ke-27. Saya hidup di Mesir, tinggal di Mesir 6 tahun. Itu di malam ke-27 masjid pada penuh. Fokus semuanya ya, fokus. Lailatul Qadar adanya di malam ganjil. Tapi ada yang pernah malam ke-21, ada pernah terjadi di malam 23, malam 25, malam 27. Kenapa malam 27? Maka Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab. Kata Ibnu Abbas, fokus Kang Epi. Aku meyakini Lailatul Qadar malam 27. Makanya kalau teman-teman lagi di tanah suci atau di negeri Arab, itu malam ke-27 membludak jamaahnya. Jadi kalau di Arab itu, di penghujung Ramadan, semakin penuh masjid. Tapi kalau di Cipete, di samping saya ada tanah wakaf keluarga, masjid itu semakin berkurang. Bukan hanya Cipete, Condet pun begitu, semakin apa? Berkurang. Ya, jadi kalau gitu gimana caranya Ustadz? Kalau begitu malam 27 kata Ibnu Abbas apa? Langit jumlahnya 7. Bumi jumlahnya 7. Tawaf mengelilingi Ka'bah
jumlahnya 7 kali. Kita sa'i dari sofa menuju marwa 7 kali. Kita melempar jumroh sebanyak 7 kali. Si jenazah mayit akan ditanya setelah yang meninggalkan kuburan sebanyak 7 kali. 7 langkah. Kemudian pintu neraka jumlahnya 7. Makanya Nahdlatul Ulama, orang-orang NU mengadakan tasyakuran kandungan 7 bulan. Orang-orang NU, Nahdlatul Ulama setelah kematian mengadakan tahlilan sebanyak 7 hari. 7, 7, 7, 7 sampai yang narik neraka jumlah malaikat sebanyak 70.000. Oh, Allah sering menyebut angka 7. Maka dari situlah kata Ibnu Abbas malam ke-27. Maka malam ke-27 dan malam-malam yang lainnya terutama ganjil banyak berdoa. Ada makhluk yang doanya sungguh luar biasa. Yang saat itu diaminkan oleh mereka, maka insya Allah doa kita akan diijabah. Kita butuh doa dari makhluk yang nggak punya dosa. Ustadz masih punya dosa. Ya, Kang Epi punya dosa, tapi makhluk yang nggak punya dosa siapa mereka? Malaikat. Udah begitu yang mendoakannya lebih banyak ketimbang jumlah pasir yang ada di muka bumi. Kang Epi, jadi amalan yang paling utama Lailatul Qadar ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim, baru banget saya jelaskan. Yaitu makanya jangan ngeledekin Mas Puri. Yang berhak ngeledekin dia cuma di saya aja ya. Apa itu? Doa. Nah, doanya apa Ustadz? Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum Ibu Lulu, sehat Ibu Lulu? Sehat Bu? Semoga berkah ya dia belum ya. Nah, kalau begitu apa doanya? Assalamualaikum lagi. Awal tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silakan Ibu Ranti yang sering bicara seperti itu ketika syuting, silakan. Silakan. Doanya tadi apa doanya Ibu Ranti? Allahumma. Ya Allah mudahin ya. Pak, ya terus. Wa'funa. Ya, sampaikan salam sama Pak Kris ya. Pak Kris, semoga Pak Ibu Ranti pada sehat semua. Ada yang bisa apa enggak tadi itu? Amin. Ada yang bisa apa enggak? Saya tulis ya. Pak Kang Epi itu bisa Pak. Allah. Saya tulis ya Kang Epi, bisa emang Kang Epi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahu Akbar. Subhanallah. Cepat sekali. Coba ulangin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini kayaknya nih nanti Lailatul Qadar nih nggak jauh dari tangisan air mata nih orang seperti ini nih. Insya Allah cepet nih kayaknya keluar air matanya nih. Allahu Akbar. Bangun malam ya Kang Epi. Bangun malam ya. Nanti pengajian di rumah saya datang ya Kang Epi ya. Habis virus selesai datang ke rumah saya pengajian. Dah sekarang saya tulis Allahumma innaka. Kelihatan nggak? Enggak. Afun karim. Tuhibbul afwa. Fa pakai ain ya. Fa anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semua. Ini coba ulangin lagi. Mas Puri ulangin Mas Puri, silakan. Allahumma innaka afuwun karim. Terus.
Terus ada bawahnya lagi. Hilang. Hilang. Emang hilang bawahnya. Astagfirullahaladzim. Hilang, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Iya. Allahu Akbar. Hilang ya tadi ya. Hilang. Iya. Udah. Iya, silakan. Maafin saya, silakan. Ulangin ya gimana? Allahumma innaka afuwun karim. Terus. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oh, Masya Allah. Silakan Ibu Lulu yang sering hadir di majelis nih, ketemu sama sering beliau nih. Bu Ranti sama Bu Lulu nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya afuun engkau pemberi maaf, karim mulia, tuhibbul afwa suka sama orang yang minta maaf, fa'fu anna maafkanlah kami ya karim. Istrinya Mas Puri tolong diingatkan pertemuan yang akan datang, Mas Puri yang hafal pertama kali ini. Ya, Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Siap Mas Puri? Siap. Saya Insya Allah. Insya Allah. Ya, di apa di ini kan Mas Puri? Di apa di screenshot. cetrek? Ya. Di cetrek lagi. Diapakan? Ya, nggak boleh ngetawain Ustadz kualat nanti ya. Diapakan di foto. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, pemaaf, karim, yang mulia, tuhibbul afwa, cinta ama yang minta maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami, ya karim, yang maha mulia. Berarti ini doa dibaca ketika kapan, Kang Epi? Ketika Lailatul Qadar. Tujuannya minta apa? Minta ampunan. Minta ampunan. Dah, yuk terakhir dari saya. Ya, terakhir dari saya. Tandanya Lailatul Qadar. Cukup kali ya, jam 9.17 ya, cukup ya. Lagi Pak Ustadz. Saya maaf. Lagi. Terusin Pak Ustadz. Cukup kali ya. Lagi Pak Ustadz. Lanjut. Udah nanti saya belum makan, habis raweh langsung sini. Kapan-kapan terusin lagi. Ya, tolong Bu Ranti ingat saya. Tanggung banget Pak Ustadz. Nggak apa-apa, memang enak, memang harus sabar ngaji, ya. Sabar sama Pak Ustadz, ya Pak. Pokoknya nggak boleh protes sama Pak Ustadz. Ya. Ustadz, Ya. Ustadz maaf, itu Pak Aris kayaknya mau ngomong. Ya, silakan Pak Aris. Saya minta doa bareng-bareng biar apa ya, minggu depan lebih ramai aja Pak Ustadz. Biar banyak yang terpanggil, saya bisa kasih komando untuk ngaji, tapi saya ngambil pilihan itu biar terbuka aja. Minggu depan bisa lebih ramai pengajian ini. Minta doa sama-sama. Masya Allah. Saya pernah pesantren Pak Aris. Saya pernah pesantren di Gontor. Saya dulu habis tamat dari Sanawiyah Darul Ma'arif, itu pesantren di Gontor tuh. Di Gontor, saya masuk Gontor tahun 9, namanya sih bukan Gontor ya, namanya tuh Pondok Pesantren Darussalam, Gontor Ponorogo. Saya 4 tahun di sana, kemudian pengabdian mengajar setahun di sana. Apa yang terjadi? Tahun 95, saya nggak suka masjid. Masih anak-anak, masih belasan tahun ya. Saya nggak suka masjid, Masya Allah. Itu zaman saya masih zaman rotan tuh, di rotan saya sama Kiai. Kemudian juga ini nih punggungnya dipukul pakai sejadah, dikumpulkan di gedung aula. Kata Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan pesantren Gontor. Sekarang beliau sedang stroke. Semoga Allah angkat penyakitnya. Apa ucapan beliau? Wahai santri-santriku, aku paksa kalian buat ibadah, nanti akan terbiasa. Saya ulangin ya, wahai santri-santriku, aku paksa kalian untuk ibadah, nanti akan terbiasa. Ternyata efeknya awal mulanya dipaksa, sekarang saya jadi cinta masjid. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa? Nanti di hari kiamat, kita mendapatkan perlindungan Allah, kita butuh syafaat. Ada 7 golongan yang dapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa dia?
imam adil, pemimpin yang adil. Makanya kalau saya memberikan tausiah begini kan terbatas 29 orangan. Tapi kalau Pak Anies Baswedan, apa yang terjadi? Sekali beliau tanda tangan, tutup Alexis. Udah tutup semua tuh Alexis. Makanya yang pertama apa? Pemimpin yang apa? Adil. Makanya pemimpin yang adil, yang amanah itu lebih mudah mengajak. Ya, lebih mudah mengajak. Makanya pemimpin apa? Yang amanah. Makanya seseorang yang punya amanat dari Allah, jabatan apapun termasuk RT-kah, RW-kah, atau camat-kah, atau lurah camat-kah, atau gubernur-kah, manfaatkanlah jabatannya untuk ibadah. Karena posisi yang punya posisi itu lebih enak mengajak ketimbang yang tidak punya posisi. Maka apabila yang diajak datang, awal mulanya paksa, jadi terbiasa, maka insya Allah pahalanya sungguh luar biasa. Manfaatkan posisi. Insya Allah kedepannya semakin Allah berkahi. Saya mohon maaf bicara seperti ini, semoga ada manfaatnya. Pokoknya kalau saya, Pak, semuanya, meskipun jamaahnya cuma 2 orang, saya tetap hadir. Insya Allah. Gitu ya. Tapi nanti kalau udah corona selesai, saya enggak bisa karena ada pengajian rutin di malam Jumat saya. Itu makanya mumpung masih kosong nih kita manfaatkan. Yang pertama apa? Ibadah harus dipaksa. Nanti biasa. Yang kedua, manfaatkan apa? Posisi. Maka kalau saya umpama nih punya posisi, saya akan manfaatkan. Nggak usah gampang, nggak usah susah deh. Di rumah saya ada driver, ada mbak. Maka Mas Slamet sekarang ada di Pemalang, Gambuhan. Saya Senin Kamis, saya bilang, Mat belajar Senin Kamis. Sekarang jadi ikut. Sekarang dia jadi cinta masjid. Mbak di rumah, sekarang berhijab, jadi rajin duha. Manfaatkan posisi kita buat kebaikan. Maka kedepannya insya Allah semakin Allah berkahi. Kita nggak pernah tahu surga dari jalan apa. Bisa jadi Kang Epi yang rambut anggar sedikit gondrong, kemudian di sininya ada kabel, bisa jadi surga gara-gara hadir di pengajian ANP. Amin. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga berkah semuanya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga kedepannya ANP semakin ramai lagi, semakin berkah lagi. Ustadz mau ngisi perut dulu. Semoga perut yang kosong ini semakin jadi saksi. Udah bunyi nih. Ibu kedengeran nggak Bapak bunyi di sini? Kedengeran nggak tadi? Nggak dengar ya? Nggak dengar ya? Ya udah ya. Berkah insya Allah ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bisiril Qur'an wa bikaramatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati saqaratil maut wa na'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat ibadah, jawab insya Allah. Bareng-bareng. Semangat ibadah, Insya Allah. semangat jaga ukhuwah, Insya Allah. semangat baca Quran, Insya Allah. Insya Allah. semangat ibadah. Harus dipaksa, manfaatkan posisi. Insya Allah kedepannya ruangan ini semakin Allah berkahi. Amin. Ustaz pamit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Epi, Kang Ali semuanya maaf lahir batin ya. Jazakallah khair, Pak Ustadz.